Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fatullah, mahasiswa PPG pada LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan nomor induk mahasiswa 2518690603086. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video pembelajaran yang dilaksanakan di SMP IT Arudo pada kelas 8A, materi tentang peraturan di negaraku, pendidikan Pancasila. Demikian, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Tetap semangat. Oke, semuanya semangat ya? Semangat. Walaupun siang kayak gini tetap semangat ya, nggak ngantuk kan? Nggak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk sama-sama kita rapihkan kelas kita. Pastikan di meja kalian nggak ada sampah kan udah? Aman? Udah bersih semuanya? Pastikan kondisi kelas kita nyaman sehingga pembelajaran kita juga nyantai dan nyaman, begitu ya? Oke, sebelum kita mulai, silahkan untuk ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Silahkan. Istaidu duaan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semuanya. Bapak ingin mengabsen. Kalau nanti saya panggil nama kalian, kalian angkat tangannya, kemudian angkat suaranya yang kencang dengan mengucapkan satu kata positif yang menggambarkan suasana hati kalian. Siap semuanya? Siap. Oke, Bapak absen dulu ya. Hilal Jamin Malik. Semangat. Bagus. Cafia sehat. Amazing. Zahira Rifki Thalib. Hebat. Oke. Semuanya masuk semua ya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Baik. Nah, sekarang yuk kita sama-sama nyanyi lagu nasional ya. Lagu nasional untuk menambah semangat dan untuk menambah rasa nasionalisme kita. Siap semuanya nyanyi? Siap. Oke, silakan boleh semuanya berdiri. Boleh dong satu orang untuk memimpin dari dirijen. Silahkan Nora. Ya. Jaga Pancasila, akulah pendukungmu. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pedoman negaraku, ya kan? Pedoman negara. Masih ingat gak arti daripada konstitusi? Aturan tentang tata negara, aturan. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar tentang peraturan. Nah, saya coba pengen nanya nih pada kalian ini. Di rumah kalian ada aturan nggak? Ada. Apa aturannya di rumah? Harus hormat sama orang tua. Jadi kita pada kesempatan ini akan belajar tentang peraturan di negaraku. Tapi sebelumnya, mari kita lihat dulu tujuan pembelajarannya apa aja sih. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari nih bab ini, peserta didik diharapkan mampu. Artinya kalian ini setelah belajar akan mampu. Satu, coba baca bareng-bareng. Mengidentifikasi bentuk pelanggaran peraturan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Iya. Yang kedua, baca lagi. Menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran peraturan. Oke, good. Yang ketiga apa? Mengumumkan masalah yang ditemukan dengan aturan hukum yang berlaku. Iya, yang terakhir apa? Merumuskan solusi untuk mengatasi pelanggaran peraturan. Nah, Bapak
ada video nih buat kalian kita telaah bareng-bareng. Tapi sebelumnya kita breaking dulu. Siap nggak? Kalau Bapak mengucapkan SMPIT Arudo, kalian jawabnya smart, behave, and worthy ya. Oke, SMPIT Arudo. Smart, behave, and worthy. SMPIT Arudo. Zakiun, mutafawikun, mutafawikun. SMPIT Arudo sekolah juara. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita masuk kepada inti daripada pelajaran kita. Bapak ingin tayangkan terlebih dahulu. Ini ada video tentang pelanggaran lalu lintas. Ya, kalian perhatikan, kalian amati, kalian pahami. Ya. Hai guys, saat berkendara di jalan raya biasanya ada saja pengendara yang tidak taat aturan. Mulai dari memutar di sembarang tempat sampai melanggar rambu lalu lintas. Contohnya seperti beberapa orang berikut ini yang malah kualat sendiri akibat aksi pelanggaran yang mereka lakukan. Mau tahu seperti apa? Dan kali ini kita akan membahas tentang 6 pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Ugal-ugalan sial sendiri. Perhatikan pengendara yang memakai motor berwarna biru ini. Nah, lihatlah aksinya. Iya. Ini ngapain lagi motor ya? Akhirnya ada nabrak dah. Nih. Tuh. Malah kabur. Nah. Tadi videonya tentang apa? Pelanggaran lalu lintas. Apa yang dilanggar? Coba acungkan tangan, siapa ya? Oke. Apa yang dilanggar? Melanggar kayak menerobos palang pintu rel. Terus nggak pakai helm. Bagus. Itu yang dilanggar ya. Akibatnya apa kalau melanggar? Jatuh. Kecelakaan. Apa? Kecelakaan. Membahayain orang lain. Waduh, bagus. Boleh dong tepuk tangan? Oke. Nah, itu ya. Tadi kalau kita melanggar itu bisa membahayakan orang lain dan diri sendiri. Nah, kita akan melanjutkan penjelasan materi kita tentang peraturan di dalam masyarakat. Apa sih aturan itu? Aturan adalah pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia. Siapa yang diatur? Manusia. Apa yang diatur? Tingkah laku. Jadi tingkah laku, perbuatan manusia itu semuanya diatur oleh namanya peraturan. Nah, fungsinya apa sih peraturan itu? Fungsinya peraturan apa? Supaya menjaga kedamaian. Menjaga kedamaian. Apalagi? Ketertiban. Apalagi? Keamanan nih. Dia nih. Tertib, aman, damai. Bayangkan kalau umpamanya manusia ini dalam kehidupan tidak ada aturan, apa yang terjadi? Akan kacau, berantakan, terjadi konflik secara terus menerus. Oke. Selanjutnya ini adanya di mana aja? Peraturan itu ada di mana-mana ya. Peraturan itu ada di semua aspek kehidupan kita ada aturan. Tapi yang kita pelajari kali ini fokus pada peraturan lingkungan keluarga, apalagi? Sekolah, masyarakat, dan lingkungan negara. Contohnya apa di lingkungan keluarga? Menghormati orang tua. Lingkungan sekolah? Yang lingkungan masyarakat? Oke, di lingkungan negara? Nah, ini adalah contoh daripada aturan yang berlaku di lingkungan kita. Oke, nih dia nih. Tadi dampaknya nih, kalau kita melanggar peraturan atau tidak memakai peraturan, ini dampaknya. Hancur, terjadi konflik, menimbulkan kegaduhan, merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau gitu, aturan penting nggak? Penting. Kalau nggak ada aturan nanti kacau, hancur kehidupan manusia. Nah, dalam
undang-undang atau dalam negara itu ada paling tidak 7 aturan nih dalam ini namanya piramida aturan, hierarki peraturan menurut undang-undang. Ada berapa? Ada 7. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar UUD 45 yang dibuat oleh Di bawahnya Undang-Undang Dasar ada TAP MPR. Dibuat oleh siapa? MPR. Kemudian ada undang-undang atau Perpu. Dibuat oleh siapa? DPR dan Presiden bersama-sama itu ya. Kemudian ada peraturan pemerintah. Dibuat oleh Presiden. Ada Perpres. Perpres apa kepanjangannya? Peraturan Presiden. Dibuat oleh siapa? Presiden. Kemudian ada Perda Provinsi. Oleh siapa? Oke. Oleh gubernur. Kemudian yang terakhir, Perda Kabupaten atau Kota. Dibuat oleh siapa? Nih, kabupaten dan oleh bupati atau wali kota. Nah, kita coba langsung saja bikin kelompok. Pada pertemuan yang kemarin, Bapak sudah menganalisa, menilai, ya. Kemudian mengelompokkan berdasarkan minat dan juga kualifikasi serta kemampuan kalian. Nih, Bapak membuat 4 kelompok. Satu kelompok ada yang 5, ada yang 6 ya. Nah, silakan kalian membentuk kelompok sesuai nama-nama yang sudah Bapak tentukan sesuai minat dan kemampuan. Silakan. Kelompok 1 ada di meja sini. Kelompok 2 di sebelahnya. Ini kelompok 3 ya. Dan ini kelompok 4. Nah, setiap kelompok Bapak kasih LKPD yang harus kalian diskusikan, yang harus kalian selesaikan. Yaitu kelompok 1 tentang studi kasus tentang negara. Nah, kelompok 1 mana kelompok 1? Tentang negara. Nih, saya kasih. Tentang negara. Silahkan didiskusikan sama teman kelompoknya ya. Kelompok 2 tentang apa? Keluarga, lingkungan keluarga. Di mana nih? Oke, kelompok 3 tentang sekolah. Ini dia. Dan kelompok 4 tentang masyarakat. Nah, silakan dibaca instruksi penyelesaian dari LKPD yang Bapak kasih. Ya. Di situ ada mata pelajaran PPKE, Pendidikan Pancasila. Kelompoknya ditulis, kelompok berapa? Kelasnya kelas berapa? Kelas 8A tulis. Oke, langkah kerja kelompok dibaca di situ, baca dulu studi kasusnya tentang apa, kemudian diskusikan dengan temannya, dengan teman sekelompok, didiskusikan, kemudian tuliskan hasil diskusinya di lembar LKPD, kemudian nanti setelah selesai semua kita akan presentasikan hasil kerja kalian. Oke, silahkan. Kalau ada yang kesulitan, boleh bertanya kepada Bapak. Diskusikan, ngobrol nggak apa-apa ya. Ini boleh dong. Ini dua. Kenapa? Yang nomor 2. Oh, faktor penyebab utama boleh 1, boleh 2. Tulis. Boleh 1 atau boleh 2 faktor. Sesuaikan aja. Ya, silakan. Oke, diskusi. Ya, diskusikan ya apa ininya, jawabannya, solusinya apa, gitu ya. Faktornya apa, kasusnya apa yang dilanggar. Tuh, silakan. Sambil bareng-bareng didiskusikan. Ya. Sudah selesai kelompok 3? Sudah? Wah, mantap. Baik, kalau sudah selesai, kita langsung presentasi ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai, boleh dari kelompok 1 dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1, nama saya Cavia sebagai MC, di samping saya bernama Andara, Miza, Akifa, Zahira. Dan aku Nora. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus siswa SMP Raja Jalanan. Pada kasus ini, 3 orang siswa SMP, Angga, Beni, dan Chandra, berboncengan dalam satu motor metik di jalan raya. Jawaban dari pertanyaan analisis kelompok kami adalah 1. Identifikasi masalah dan pelanggaran. Masalah utama yang terjadi dalam kasus Angga, Beni, dan Chandra adalah mereka tidak menggunakan helm dan mengendarai motor dengan kecepatan tinggi sambil bercanda-canda di jalan raya yang ramai. Mereka juga nekat untuk menerobos lampu merah dan berboncengan sebanyak 3 orang dalam satu motor. aturan yang dilanggar oleh mereka adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang secara tegas mengatur keselamatan berkendara. Rekomendasi solusi dari kami dengan cara menilainya dan menegurnya. Jika pelaku tidak jerak atau masih menolak, maka sebaiknya kita melaporkan kepada pihak kepolisian untuk menyita kendaraan yang dipakai sama pelaku. Silakan. Sekarang sesi tanya jawab ya. Dari kelompok lain, silakan, ada yang mau nanya nggak? Silakan acungkan tangan. Oke. Hah? Ya. Apa pertanyaannya? Apa penyebab dari kecelakaan tersebut? Oke. Penyebab dari kecelakaannya apa? penyebabnya itu biasanya kecelakaan itu ada berbagai cara, tapi biasanya tuh kebanyakan orang Indonesia itu nggak taat sama aturan, kayak tadi tuh nggak pakai helm, boncengan motornya bertiga, terus kecepatannya tuh berlebihan, yang seharusnya tuh segini malah mereka tuh lebih. Jadi kadang hal-hal kayak gitu tuh bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Oke, bagus sekali. Boleh tepuk tangan dong untuk kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya yang menanyakan. Oke, jawabannya juga bagus. Dari kelompok lain, satu lagi deh. Satu lagi yang mau nanya. Nah, silahkan. Apa undang-undang yang mengatur lalu lintas? Oke, undang-undangnya apa yang mengatur tentang lalu lintas? Undang-undang yang terkaitnya itu ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oke, itu ya undang-undangnya ya. Paham ya? Oke, bagus. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2 yang sudah bertanya. Oke, udah cukup ya? Oke, terima kasih. Silakan di closing. Sekian dari kelompok kami. Sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Kami dari kelompok 2, nama saya Kamil sebagai MC. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus, aturan jam malam, dan penggunaan handphone. Identifikasi masalah atau pelanggaran. Masalah utama yang terjadi dalam kasus Adit adalah Adit melanggar aturan yang disepakati oleh orang tuanya. Aturan yang dilanggar Adit adalah Adit tidur lebih dari jam 10 malam. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Tadi banyak banget nih yang mau nanya nih pada kelompok 2. Boleh dong, ini dulu. Ya, silakan. Jadi pertanyaan aku, apa akibat jika terus bergadang? Akibatnya kalau bergadang itu apa katanya? Silakan jawab. Ngantuk di kelas, pelajaran favoritnya nurun, kurang fokus. Sekarang langsung kelompok 3, yuk. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus bolos ke kantin saat jam pelajaran. Pada kasus ini terdapat 4 orang siswa, Roni, Edel, Beni, dan Budi merasa bosan dan mengantuk di kelas sehingga mereka bolos dan merokok di kantin. Dampak negatif dari pelanggaran aturan ini adalah pelanggar bisa mendapat hukuman dan tertinggal pelajaran. Sekian dari kami, ada pertanyaan. Ya, pertanyaan silakan. Iya. Waduh, banyak juga nih. Boleh yang ini duluan. Apa sanksi yang bakal kalian kasih buat pembolos? Supaya dia tuh jerak. Ya. Sanksinya ya? Oke, sanksi apa yang kira-kira cocok biar nggak bolos lagi? Sanksinya kita bakal manggil orang tuanya biar mereka makin jerak. Oke. Bagus. Oke, langsung saja kita ke kelompok 4. Kami dari kelompok 4, nama saya Bilal sebagai MC. Masalah yang terjadi di perumahan Pondok Kelapa adalah tumpukan sampah liar di lahan kosong ujung jalan masuk perumahan. Aturan yang dilanggar adalah aturan untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke. Analisis penyebab. Faktor penyebab utama perilaku oknum warga tersebut adalah
agar tidak perlu membayar iuran sampah bulanan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Analisis dampak. Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari tumpukan sampah liar ini? Dampak negatif yang ditimbulkan dari tumpukan sampah liar adalah bau busuk menyengat. Nah, silakan. Dampaknya apa kalau buang sampah sembarangan? Bau busuk menyengat dan lalat berterbangan ke rumah-rumah warga. Oh, itu. Jadi bau busuk ya yang menyengat kalau kita buang sampah sembarangan. Boleh dong tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah presentasi dengan baik. Wah, jadi Bapak ingin menegaskan kembali nih. Kalau gitu, di setiap lingkungan kita ada peraturan nggak? Ada peraturan nggak? Kalau kita melanggar apa dampaknya? Ya, ke diri sendiri apa? Contohnya kalau kita buang sampah sembarangan. Bau, gitu kan. Itu untuk merugikan diri sendiri kan? Kita bau, orang lain juga ikut bau. Nah, solusinya kalau umpamanya di sekolah kalian melanggar peraturan, apa kira-kira solusinya? Diberi hukuman, biar tidak melakukan lagi, biar jerah, begitu ya? Oke, good. Wah, luar biasa sekali nih, dari semua kelompok sudah presentasi, semuanya sudah mengerti kan? Sudah mengerti. Nah, sekarang kita coba ada game nih buat kalian semuanya, sekaligus evaluasi tentang pelajaran kita. Boleh sekarang kita menggunakan HP ya. Silakan dibuka HP-nya. Kita coba evaluasi tentang materi kita tetapi menggunakan game ya. Menggunakan game ini. Kahoot. Nah, ini ada pinnya. Kalian bisa masukkan kodenya, bisa menggunakan pin atau dengan menggunakan barcode atau QR ya. Kalian boleh bisa mendekat ke depan untuk scan QR-nya. Zahira masuk. Oh, siapa lagi? Andara, Zayed, Enzo udah masuk. Nah, ini dia. Kita cek soal peraturan di negaraku. 3, 2, 1. Ya. Dibaca. Ya. Ada durasi waktunya 20 detik untuk menjawab. Silahkan. Ayo, siapa cepat? Are you ready? Ready. Ready gitu. Ke-9. Contoh peraturan di lingkungan keluarga. Ya. Ayo. Wis. Benar semua nih. Coba kita lihat siapa yang akan memimpin. Sarah masih di posisi pertama, Zaid kedua, Noza ketiga. Woi. Are you ready? Ready. Pertanyaan terakhir. Undang-undang atau perpu dibuat dan disahkan oleh DPR bersama Presiden. Ayo. Ayo. Oke. Oke. Udah? Next. Wah, habis. Iya, kita lihat siapa kira-kira pemenangnya. Zahira yang ketiga, yang kedua Zayed, dan yang pertama adalah 1, 2, 3. Sarah. Tepuk tangan. Waduh. Setelah kita main game, gimana? Ada yang ditanyakan nggak tentang pelajaran kita? Hah? Tidak ada? Sudah paham dong? Aduh, bagus. Apa modalnya apa? Perbedaan dari peraturan yang di masyarakat sama yang di negara itu apa? Nah, perbedaan di antara peraturan di masyarakat dengan negara. Nah, kalau di masyarakat itu lingkupnya lebih kecil. Contohnya di perumahan. Ada aturan nggak di perumahan? Ada aturan. Kalau negara itu cakupannya lebih luas.
nasional, berlakunya peraturan itu secara nasional. Dari ujung Papua sampai Aceh itu aturannya sama. Semua warga negara harus mengikuti. Tapi kalau masyarakat cuma di lingkup masyarakat terkecil aja di apa namanya? Di rumah, kan ada tetangga begitu kan? Nah, di perumahan, cuma berlakunya di sekitar perumahan atau di wilayah-wilayah tertentu yang sekupnya lebih kecil. Oke, bagus. Pertanyaannya boleh dong tepuk tangan. Nah, oke. Nah, sebagai penutup saya pengen mengevaluasi ini. Gimana pelajaran tadi? Apakah sudah paham? Sudah paham? Coba Bapak cek peraturan yang ada di lingkungan rumah. Contohnya apa? Menghormati orang tua. Apa? Menghormati kedua orang tua. Bagus sekali. Boleh dong tepuk tangan. Luar biasa. Kemudian apa akibat dari pelanggaran norma atau aturan di lalu lintas? Silakan. Wah, bisa menyebabkan kecelakaan. Apalagi? Silakan. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Betul. Oke, tepuk tangan untuk tadi yang sudah menjawab. Luar biasa, bagus sekali. Apakah pelajaran kita tentang peraturan itu menyadarkan kita semuanya akan pentingnya aturan? Sadar kalau peraturan itu penting? Apa pentingnya aturan dalam kehidupan kita? Untuk Apa? menciptakan kedamaian, Keteraturan, ketertiban. Bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya sudah menjawab semua yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk itu sebelum kita tutup, kita ice breaking terlebih dahulu. Kalian semuanya luar biasa, kita tepuk wow terlebih dahulu. Tepuk W-O-W. Wow, keren. Wow, keren. Kita tadi sudah mengevaluasi bahwa pelajaran kita sudah kalian pahami ya. Sudah paham semuanya kan? Oke, tadi gimana belajarnya? Seru nggak? Oke, seru ya. Apa yang di mana? Pelajarannya mana yang bikin seru? Yang di bagian mana yang serunya? Per kelompok. Merumuskan atau mencari solusi masalah, begitu ya? Itu yang bikin seru? Oke, bagus. Apalagi yang bikin seru di pelajaran kita? Gamenya. Wow, gamenya. Gamenya seneng nggak? Seru? Oke. Mau nggak kalau di pelajaran yang selanjutnya kita pakai game lagi? Mau? Wih, masih semangat ya. Mau ya? Ya. Pengennya model pembelajaran nanti itu pakai game apa? Game Kahoot lagi? Kuisis? Hah? Enakan kuisis apa Kahoot? Kahoot. Itu seru ya? Oke. Insya Allah nanti minggu selanjutnya kita akan belajar yang lebih seru lagi tentunya. Ya, makanya nanti kalian di rumah pelajari bab 3 yang selanjutnya tentang hierarki tata urutan perundang-undangan nasional. Yang tadi tuh piramida, ada berapa tadi piramidanya tadi? 7. Ada 7. Oke. Minggu depan kita akan pelajari itu semuanya dengan tentunya dengan nuansa yang baru, dengan metode yang baru yang tidak kalah serunya. Kalau gitu, mari kita tutup. Mungkin ketua kelas bisa menyiapkan. Silahkan. Kita sudah pelajari bersama. Masih mau ice breaking untuk menambah semangat? Mau lagi? Tepuk W-O-W. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Tadi sudah ditutup dengan baca doa ya. Saya sebagai pengajar sini juga mohon maaf ya kalau umpamanya ada
tingkah laku, ataupun ada penjelasan yang kurang jelas, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di luar ya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.